Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sofeni Solehawati. Saya di sini akan menjelaskan mengenai struktur lapisan bumi. Bumi yang kita huni ini merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian galaksi Bima Sakti. Tahukah teman-teman apa saja lapisan yang membentuk bumi? Kita cari tahu yuk. Dalam sistem tata surya, bumi merupakan planet ketiga dan bumi tersusun dari beberapa lapisan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lapisan bumi berurutan dari yang paling luar hingga paling dalam, terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Supaya semakin jelas, yuk kita bahas satu persatu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi diibaratkan sebagai kulit telur rebus. Nah, struktur kerak bumi sangat tipis dan rapuh jika dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Sebab kerak bumi ini tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Ketebalan lapisan kerak bumi ini rupanya bervariasi, teman-teman. Hal ini dikarenakan permukaan bumi yang tidak rata. Ketebalan kerak bumi di daratan adalah 25-40 km. Sedangkan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Untuk di lautan dan kepulauan Hawaii, ketebalannya kerak bumi yang sangat tipis nih teman-teman, hanya 5 km. Nah, kerak bumi sendiri terbagi menjadi dua, yakni kerak benua yang terdiri dari batuan granit dan kerak samudra yang terdiri batuan basal. Kerak bumi terbelah menjadi lempengan-lempengan besar seperti potongan basal. Nah, lempeng itu disebut lempeng tektonik. Lempeng ini bisa bergerak dengan sangat lamban. Pergerakan lempeng tektonik hanya 0-14 cm per tahun. Mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut litosfer. Sekitar 100-200 km di bawah permukaan tanah, mantel bumi mencapai titik leleh batuan atau sekitar 1000 derajat Celcius. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Nah, lapisan ini disebut astenosfer. Lapisan ini bersifat lunak, teman-teman. Nah, ahli geologi menduga bagian mantel bumi inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Inti bumi bagian luar. Inti bumi bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi, nikel, sulfur, dan oksigen. Inti bagian luar ini berada di kedalaman 2885 sampai 5144 km dengan ketebalan sekitar 2200 km. Oh iya, suhu di lapisan ini mencapai 3700 derajat Celcius loh. Inti bumi bagian dalam. Inti bagian dalam bumi terbentuk seperti bola yang memiliki radius 1220 km atau sekitar seperempat ukuran bulan. Inti bagian dalam berada pada kedalaman sekitar 5150 hingga 6370 km di bawah permukaan bumi. Kandungan inti dalam bumi tersusun dari besi, nikel, sulfur, oksigen, silikon, dan potasium. Suhu di inti bagian dalam bumi ini sekisar 4300 hingga 5400 derajat Celcius. Suhunya hampir sepanas suhu permukaan matahari loh. Wow, panas sekali ya. Keterkaitan lapisan bumi dengan bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Bencana alam sering kali berkaitan dengan struktur lapisan-lapisan bumi, terutama kerak bumi dan mantel bumi.
Salah satu bagian dari struktur lapisan bumi yang berperan dalam terjadinya bencana alam adalah pergerakan lempeng bumi. Lempeng tektonik adalah teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Lempeng-lempeng tektonik di permukaan bumi bergerak karena gaya dari dalam bumi yang disebabkan oleh konveksi di mantel bumi. Pergerakan ini bisa bersifat konvergen menuju satu sama lain, divergen berjauhan, atau geser. Nah, apa yang dimaksud dengan konvergen? Pergerakan divergen, pergerakan lempeng. Konvergen adalah pergerakan dua lempeng yang saling mendekati sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Terjadinya gerakan konvergen dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung berapi. Pergerakan divergen yaitu saling menjauh. Gerakan dua lempeng yang saling menjauh yang membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya diisi oleh material yang naik dari lapisan bawah. Pergerakan transform terjadi karena adanya gesekan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan kemudian mengalami gerakan mendarat, disebut sesar mendarat dan memanjang. Tahukah teman-teman akibat yang ditimbulkan dari pergerakan lempeng? Yang pertama, gempa bumi, getaran atau goncangan dari permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng-lempeng tektonik di litosfer. Gempa bumi dapat terjadi di mana saja di permukaan bumi, tetapi lebih sering terjadi di daerah-daerah yang berada di tepi lempeng-lempeng tektonik. Seperti Indonesia, gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan bangunan, infrastruktur, korban jiwa, serta tsunami jika terjadi di laut. Gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng baik secara konvergen, divergen, dan transform. Gempa bumi terjadi ketika pergerakan lempeng bergesekan sehingga terjadi akumulasi tegangan. Tegangan ini disebabkan batuan di sekitarnya mengalami deformasi elastis. Ketika tegangan melebihi kekuatan batuan, batuan patah dan melepaskan energi yang disebut energi seismik. Gelombang seismik merambat melalui bumi dan itulah yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya material panas dari dalam perut bumi ke permukaan bumi melalui gunung berapi. Material panas yang keluar dapat berupa lava, gas, abu, batu, dan lain-lain. Gunung meletus disebabkan oleh adanya tekanan yang tinggi di dalam mantel bumi yang mendorong material panas ke atas melalui celah-celah di kerak bumi. Gunung meletus dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, polusi udara, hujan asam, korban jiwa, serta perubahan iklim jika materialnya mencapai lapisan atmosfer.